AI itu apa sih, Pak? Nah, gitu ya. Setahu kita jangan-jangan nih. Jangan-jangan AI itu cuma ChatGPT taunya. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ngobrol denganmu hari ini. AI itu ada istilah namanya berhalusinasi, hallucination gitu. Karena AI ini udah bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Iya, bukan sedikit, bisa banyak. Jadi, saya masih aman, Pak. Nah, saat ini tapi ya kita ngomong masih saat ini ya. Mungkin Bapak tahu ya fenomena anomali. Tung sahu. Balerina cappuccina. Itu viral bener ya, sampai ke luar negeri. Itu viral, Pak. Sobat Multibangun, apa kabar? Bertemu kembali di Multitalk, ngobrol bareng antara akademisi, praktisi, dan konten kreator yang akan membahas tentang seputar teknik sipil, dunia konstruksi, dan geosintetik. Bersama saya, Dwi Agrina di Multitalk episode 2 hari ini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Sobat Multibangun. Sudah hadir di antara kita Bapak Insinyur Isparmo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat. Terima kasih loh Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di Multitalk episode 2 hari ini Pak. Kebetulan Sobat Multibangun, bahasan kita itu akan sangat happening banget nih Pak. Lagi seru banget nih ya. Mungkin kita semua tahu tentang AI, Artificial Intelligence, atau bahasa Indonesianya kita singkat AI ya Pak ya. Mungkin kita taunya tentang AI nih. Jadi sebelumnya mungkin supaya lebih akrab saya izin manggil Pak Mamo aja nih ya Pak. Boleh, biar gampang ya. Biar gampang. Nanti kan Bapak Isparmo agak kepanjangan nih Pak. Pak Mamo. Iya Pak Mamo. Nah, Pak Mamo ini adalah seorang marketing manager ya Pak di PT Multibangun Rekatama Patria. Dan beliau adalah seorang AI enthusiast nih kalau saya baca. Sebenarnya AI enthusiast tuh apa sih Pak? Terus bisa dikategorikan seorang AI enthusiast tuh seperti apa? Ya, kayaknya keren banget gitu ya. Keren banget soalnya belum apa-apa akhirnya entusias gitu kan. Iya, intinya bukan AI engineer gitu ya yang bikin AI gitu, cuman lagi belajar lah gitu tahapannya. Terus menggunakannya tiap hari, sering kayak gitu ya. Mengulik ya Pak ya. Mengulik gitu. Jadi lagi semangat banget lah ceritanya semangat gitu kan. Banget, ya, iya. Gitu. Jadi kita harus selalu belajar hal baru. Gitu. Jadi AI ini karena baru ya Pak ya. Saya lihat Bapak kayaknya emang benar-benar ngulik bener, tidak cuman hanya yang dari ChatGPT atau apapun. Saya lihat tuh Bapak juga aktif nih Pak di TikTok. Di Mr. AI 123 ya Pak ya. Itu video-videonya keren-keren banget. Mungkin Sobat Multibangun pengen tahu nih lebih jelas tentang AI juga, kita bisa tanya-tanya langsung nih ke AI enthusiast. Bapak sebenarnya AI itu apa sih Pak? Nah gitu ya, setahu kita jangan-jangan nih. Jangan-jangan AI itu cuma ChatGPT taunya. Iya, itu satu. Sebagian besar masih gitu sih Pak. Betul. Terus kita nggak sadar nih yang kedua bahwa selama ini kita sebenarnya sudah pakai AI. Sebenarnya. AI, betul. Takutnya kayak gitu kan. Iya. Kebanyakan juga pasti kayak gitu. Tanpa kita sadari. Awalnya juga saya gitu sebelum saya nyoba belajar gitu ya tentang AI. Saya juga nggak sadar bahwa ternyata itu AI. Apa contohnya? Oke ya, contoh paling gampang nih, handphone kita. Oke, handphone. Nah, kan ada nih yang buat buka handphone pakai sidik jari. Oke. Fingerprint, ya kan? Untuk buka lock screen itu. Sama yang pakai Face ID. Face ID. Nah, itu AI. Oh, itu sebenarnya AI. Sistemnya AI. Itu AI gitu. Oh, oke. Ya, jadi, kenapa? Karena kan untuk membuka screen lock kita kan harus ngerekam dulu kan wajah kita atau fingerprint kita kan, sehingga si software di dalam handphone itu belajar bahwa yang bisa buka itu hanya itu aja. Oke. Gitu, itu AI. Oke, Sobat Multibangun udah tahu belum itu tuh sebenarnya AI. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya udah melekat sama AI banget ya Pak sebenarnya. Gmail misalnya, yang pakai Gmail ya email.
Itu kan ada spam filter. Oke. Yang dia bisa mengirimkan ke folder spam gitu ya. Kalau ada email penawaran yang komersil ke penawaran itu juga AI juga. Oh, gimana sih Pak dia bisa tahu kalau itu tuh sebenarnya spam? Nah itu ya. Jadi kalau di email itu misalnya si softwarenya itu di dalam Gmail itu dia dikasih pembelajaran data email spam yang sangat banyak. Nah sehingga si AI-nya itu belajar tuh bisa membedakan antara email yang spam sama yang enggak. Oke. Nah, itu jadi intinya AI itu belajar sesuatu dari data. Belajar dari datanya, akhirnya dia bisa mendefine itu tuh sebenarnya spam atau tidak. Betul. Tuh, yang lain lagi yang mungkin keseharian juga dengan kita, YouTube. Nah, kalau kita sering nonton YouTube tuh, nah kita sekiringnya nonton video apa? Nah, kan seolah-olah loh kok YouTube-nya tahu ya saya senang nonton video lucu-lucuan misalnya, yang muncul rekomendasi videonya lucu-lucuan juga. Oh, pantesan saya tuh sering kayak relate nih, saya lagi suka lihat apa, next videonya tuh akan relate lagi. Relate kan, genrenya sama gitu. Kan videonya kan. Oh, itu adalah bagian dari AI juga. Betul, Netflix juga kan. Netflix, saya senang nonton filmnya apa nih, aksi misalnya. Maka seolah-olah, loh kok Netflix ngerti ya? Saya senang film aksi. Kayak dia paham banget tentang saya gitu ya Pak ya. Ya, itu adalah AI bagian banget. dari AI ternyata. Banget. Dan itu sudah lama sebenarnya teknologi itu. Sudah lama kan. Sejak ajar YouTube kapan? Kan udah lama. Oke, sebenarnya sudah lama, tapi memang kayak boomingnya itu memang baru-baru ini karena ChatGPT, Gen Z gitu ya Pak ya. ChatGPT itu hanya salah satu model AI, itu kategorinya chatbot. Ya, jadi chat robot chat lah. Ya, jadi kayak kita ngechat sama robot gitu ya. Betul, kita bisa ngobrol. Ngobrol. Enggak cuman pakai teks lo ya kalau ChatGPT atau yang sejenisnya ChatGPT ada punya Google misalnya Gemini gitu ya. Gemini gitu ya. Gemini ya, Gen Z kan Gemini. Nah, itu chatbot juga di Gemini. Lah itu bisa kita ajak ngobrol. Bisa kita ajak ngobrol ternyata. Bisa. Oh, ternyata tidak cuman bisa nanya doang, kita bisa ngajak ngobrol, jangan-jangan kita bisa curhat juga. Pakai suara. Bisa. Pak praktekin dong gimana? Boleh nih. Gimana? Kita buktiin ya. Nih Sobat Multi Bangun, coba nih teman-teman. Kita mau lihat Pak Mamo nih ngeliatin gimana sih kalau kita bisa ngobrol langsung sama Gemini-nya. Ini gitu salah satu ya Gemini ya. Iya. Ini punya Google nih. Kita ajak ngobrol. Halo Gemini. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ngobrol denganmu hari ini. Ceritakan dong, apa yang ingin kamu bahas? Oke. Coba buatkan pantun yang lucu. Tentu saja, ini pantun lucu buat kamu. Limau purut di tepi rawa, anak buaya bermain lumpur, sakit perut sebab tertawa, gigi palsu loncat ke sumur. Gimana? Lucu kan? Mau coba pantun yang lain? Pinter ya dia. Biasanya kita kan kalau bikin pantun, aduh kita mikir susah-susah, majasnya udah bener tuh Pak. Betul. AB. Pak, kalau kita spesifikin, misalnya kita minta bikin pantun tentang teknik sipil Pak, bisa nggak dia? Ada hubungan sampai teknik sipil ya? Bisa nggak dia? Pinter nggak? Coba buatkan pantun lucu. Tentu saja, ini pantun tentang teknik sipil khusus buat kamu. Tiang pancang kokoh berdiri, fondasi kuat menopang beban. Ilmu teknik sipil kami pelajari, bangunan megah impian di tangan. Wah, cakep, pinter banget Pak. Ya, gitulah. Iya. Itu kita bisa ngobrol dengan AI itu. Salah satunya untuk lucu-lucuan kayak gini bisa menghibur ya sebenarnya. Jadi bukan hanya untuk sesuatu yang serius saja. Jadi hiburan. Serius bisa, jadi hiburan bisa. Misalnya jangan-jangan kalau kita sepi bisa nih. Betul. Ngajak ngobrol. Dia suruh cerita misalnya, suruh dongeng gitu yang pendek ya bisa. Pengantar tidur gitu ya. Bisa. Kalau dulu kecilnya mungkin kalau mau tidur harus ceritain pakai buku dongeng dulu. Nah, dia bisa. Iya, bisa. Cuman gini Pak, saya pernah nih nyobain, saya kan juga pengguna, tapi saya masih mungkin newbie lah Pak ya, yang saya gunain tuh masih kayak ChatGPT, DeepSeek kayak gitu ya Pak. Terkadang waktu kita bertanya nih, kadang ada kelirunya Pak. Bapak pernah nggak ngalamin yang ternyata jawaban dia tuh tidak 100% akurat ternyata ya? Ya, betul sekali. Memang ya namanya itu program ya.
AI itu kan software ya buatan manusia gitu. Jadi AI itu ada istilah namanya berhalusinasi, hallucination gitu. Jadi dia sok tahu. Program gitu. pun bisa sok tahu. Bisa, sok tahu itu artinya misalnya kita tanya sesuatu gitu. Misalnya tentang berita hari ini gitu ya. Dia tuh bisa jawabnya itu ngasal. Jadi seolah-olah itu berita gitu ya. Berita seolah-olah kayak fakta gitu. Sebenarnya itu ngarang aja dia. Gitu. Bisa kayak gitu, betul. Pernah ngalamin juga, sering lah. Gitu. ChatGPT itu sering melakukan halusinasi itu gitu loh. Jadi ditanya misalnya harga mobil ini yang terbaru, misalnya ada keluaran mobil baru itu ya. Dia bisa ngaco harganya. Ngasal gitu. Makanya kita nggak boleh hanya percaya begitu saja ke AI. Gitu. Kita harus memverifikasi data yang dikasih oleh AI itu. Itu tugas manusia, tugas kita. Tugas kita harus cross check ya. Cross check. Gitu. Betul nggak ini? Nah, makanya misalnya kalau kita ngasih perintah ke AI, nah yang namanya prompt engineering itu, kita harus misalnya kalau kita mau nyari fakta ya, berita sesuatu itu kita harus minta link sumbernya gitu sekaligus. Jadi tolong carikan berita saya tentang AI gitu hari ini misalnya. Dan sertakan link sumbernya. Nah gitu, jadi kita bisa ngeklik tuh linknya. Nah, bener nggak nih pas kita diklik itu linknya ada nggak? Kita baca aja sekilas gitu. Oh bener ternyata. Oh berarti dia lagi sesuai dengan fakta. Berarti nggak asal kopas. Nah gitu itu bahayanya ya. itu Sobat tuh. Multibangun harus hati-hati. Jangan seakan-akan kita udah dimudahkan nih dengan semuanya informasi kita dapat langsung ditelan mentah-mentah kan itu. Nah, ternyata ada beberapa yang keliru gitu ya Pak ya. Memang nggak 100% keliru gitu ya. Artinya ada 1-2 fakta yang misalnya kita minta 10 berita tentang AI hari ini gitu misalnya. Itu mungkin bisa jadi ada 1 atau 2 yang nggak ada faktanya gitu beritanya, heboh banget misalnya beritanya, terus tiba-tiba kita dengan senang dengan semangat di upload nih ke sosmed kita gitu kan, padahal nggak kita cek dulu tuh kebenaran beritanya itu gitu loh. Misalnya ChatGPT baru menciptakan robot AI yang canggih gitu misalnya ya. Nah sekarang kan belum ada itu gitu, seolah-olah dia beneran. Nah, kalau nggak kita cek sumbernya. Jadi nah itu hoax. Bahaya kan? Bahaya di kita juga. Gitu. Tadi saya dengar Bapak bilang ada prompt engineering. Ya. Itu sebenarnya apa sih prompt engineering? Nah itu metode untuk bicara dengan chatbot itu ya, ChatGPT misalnya atau Gemini itu dengan efektif. Dengan efektif? Ya, jadi biar jawabannya itu tidak terlalu kemana-mana gitu. Oh kita general. Kasih kayak batasan gitu ya berarti? Salah satunya betul kayak gitu, spesifik batasan. Misalnya nih. Tarikan saya 10. Nah itu kan batasan tuh 10 berita AI hari ini dengan maksimal 200 kata ringkasannya gitu ya. Bisa. Terus hari ini kita sebutkan hari ini nih biar dia menyebutkan yang terbaru. Hari ini spesifik. Kalau perlu spesifik lagi misalnya tambahkan nama websitenya apa yang terkenal gitu ya. Source-nya atau apanya BBC gitu ya. misalnya, CNET atau sejenisnya lah kayak gitu. Nah itu spesifik banget tuh. Jadi jangan cuman sebutkan berita AI hari ini. Nah itu kan terus general banget tuh, sangat general gitu. Nah AI-nya bisa kemana-mana. Dia bisa ngambil dari website atau web-web yang nggak terpercaya gitu. Kacau, bisa bahaya. Iya, nah itu intinya spesifik bisa dibatasi. Soalnya sering tuh Pak ada saya lihat kelas-kelas prompt engineering kayak gitu ya. Jadi kayak berarti kita harus belajar ya setidaknya bagaimana mengarahkan perintah ya. Mungkin ya perintah yang akhirnya outputnya itu sesuai dengan keinginan kita. Betul, berarti ya. Betul. Dan nggak bisa cuman sekali biasanya. Jadi kita misalnya pertama kali nge-prompt itu mungkin udah spesifik itu, tapi ternyata jawabannya belum sesuai. Nah kita harus perbaiki tuh promptnya, gitu kan. Itu ada berapa macam teknik prompt lah, ada macam-macam. Cuman kita nggak bisa bahas di terlalu panjang. Nah itu terlalu panjang tuh. Nanti jangan-jangan sampai 2 jam nih kita ngobrol. Nggak bisa kita bahas di sini. Tapi intinya itu ada gitu, yang istilahnya membuat kita mendapatkan jawaban yang memuaskan dari AI itu. Gitu. Dan nggak gampang berhalusinasi kayak tadi ngarang cerita kayak gitu. Terus dia juga pinter ya Pak. Kalau kita bilang itu salah tuh, terus dia bisa mengkoreksi. Kadang dia bilang maaf ya kayak gitu, informasinya salah, nanti saya belajar lagi kayak gitu. Kadang jawabannya tuh lucu Pak. Betul. Lucu, keren kayak ya, natural kan? Seolah-olah natural kayak tidak sama robot Pak. Iya, betul. Kayak kok
kesannya kayak dia punya perasaan gitu ya. Padahal enggak. Sebenarnya enggak. AI itu cuman mengolah data yang dia jadikan pelajaran gitu. Jadi kita kasih data tuh, si pembuat AI-nya itu kasih data yang sangat banyak. Kata-kata mungkin bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Kalau saat ini kan bisa ngobrol pakai bahasa apa aja tuh. Jadi dia kasih data tuh. Nah, dia sebenarnya cuman belajar dari situ aja, menebak-nebak dari kata-kata yang ada di data itu gitu. Jadi bukan seolah-olah berpikir beneran, enggak. Gitu. Nah, makanya nanti di dalam AI itu banyak ilmunya itu, ada machine learning, ada deep learning, ada ya banyak gitu. Nah, itu yang kita tahu nanti harus dipelajari. Itu levelnya udah tinggi banget itu ya, kayak kalau misalnya tentang machine learning tadi ya, itu memang yang ahli expert mungkin. Nah, ya udah masuk ke inilah engineer-nya AI atau developer-nya AI itu harus kenal itu, harus belajar harus itu gitu. Ya, Gitu. Jadi mengarahkan biar si AI itu bisa ngobrol natural kan, seolah-olah kok bisa minta maaf kalau kita ngomong salah gitu. Nah, itu ada namanya nanti NLP gitu-gitu kan. Hebat Pak. Dan nggak bisa kita bahas juga terlalu detail. Mohon maap nih. Tapi itu pancingan bagi sobat multibangun sekalian. Kalau mau mendalami AI ya harus belajar itu tadi. Machine learning, deep learning, ada NLP gitu ya. Nah, itu pancingannya itu. Lihat, iya, tentang terus definisinya apa? Tanya AI. Dijawab langsung AI. Tanya ChatGPT, tanya Gemini atau yang lainnya. Oke, Pak. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tentang dia bisa chat, terus dia bisa ngobrol. Yang lebih gokil lagi nih Pak, ada nih Gong nih Pak, dia bisa generate video. Nah, generate video yang kadang tuh lucu Pak, kocak. Jadi saya tuh pernah kayak nyekrol, ada beberapa video yang saya ingat aja lah, misalnya Batman beli cilok. Yes, betul. Superhero ke pasar gitu ya, belanja ikan gitu ya. Kok bisa? Betul. Terus Cristiano Ronaldo beli kambing waktu Idul Adha. Ya, betul. Lucu-lucuan lah intinya lah ya. Cuman kadang kita mikir nih, ini si Cristiano Ronaldo apa nggak apa-apa nih dia ngeliat kok gue jualan kambing nih gitu. Ya, baik. Itu memang sebenarnya saya awalnya tertarik sama AI juga berawalnya dari situ. Jadi dari generate image si AI itu bisa sama bikin video, terutama bikin video ya. Gitu. Itu sangat menarik bagi saya awal-awal gitu ya. Nah, itu. Nah, cuma memang nanti akhirnya ketika tadi penggunaan tokoh-tokoh yang terkenal, artis gitu ya dalam video itu kan sebenarnya agak riskan ya. Betul. Itu karena itu belum tentunya yang bikin izin sama Cristiano Ronaldo atau bikin sama pembuat Batman gitu ya. Bisa dituntut misalnya kalau dia tidak oke gitu kan. Atau tokoh-tokoh nasional kita kadang-kadang dibikin lucu-lucuan gitu ya, presiden, mantan presiden kita lah gitu ya. Pejabat gitu. Nah, itu nanti apakah itu kena undang-undang ITE atau enggak? Kan gitu. Secara hukum sebenarnya udah diatur nggak sih Pak? Nah, itu dia. Yang sekarang sebenarnya secara internasional pun itu baru mau dibikin aturannya gitu. Yang mengatur penggunaan AI ini sejauh mana sih batasannya gitu. Oke. Supaya kita juga nggak terlalu melewati batas ya harusnya. Kan yang terkenal misalnya kabar-kabar terkenal yang kayak waktu itu membuat Ghibli itu, kartun Ghibli kan protes keras. Iya kan? Iya. Karena ChatGPT bisa ngerubah foto kita jadi kartun modelnya Ghibli itu kan. Padahal itu kan dari hasil dia sendiri, gua pikir dia sendiri karya seninya dia gitu loh. Sayang sekali ya. Jadi kayaknya gampang untuk diduplikat orang kayak gitu. Itu dia. Nah, cuman karena sekarang belum ada aturannya kan susah. Iya lagi Pak. Iya, cuma saya salah satunya kan? Pak bikin Ghibli. Ini sobat multibangun pasti ada juga nih kan yang banyak, bikin pasti banyak yang pakai ChatGPT untuk ngerubah jadi kartun. Pasti kan? Banyak gitu. Dan belum ada aturannya masanya itu. Jadi si konten seniman itu yang bikin Ghibli itu ya baru sekedar bisa protes gitu. Iya, gitu. Baru bisa protes. Betul. Nah, once sudah ada aturan kita nggak tahu ya, mungkin kedepannya mungkin orang jauh lebih hati-hati mungkin. Iya, sekarang kita baru lagi dirumuskan, lagi digodok nih gitu. Ya mulai dari yang negara-negara besar lah, yang di sana ada pencipta atau developer AI-nya, kayak ChatGPT kan di Amerika gitu ya, atau yang lainnya itu di Eropa gitu. Yaitu tuh
dibahas tuh aturan-aturan itu gitu loh. Etika lah, etika ber-AI gitu. Ethics dari Walaupun sebenarnya di dalam AI sendiri itu sudah ada semacam etika yang ditanamkan ya. Jadi contohnya misalnya kalau kita nanya ke ChatGPT atau Gemini itu cara bikin bom gitu. Itu nggak bakalan mau dijawab sama dia. Wah, hebat ya. Ya. Dia bisa filter ya Di filter ternyata. memang sama pembuatnya itu sama developernya itu memang dikasih kalau nanti ada yang minta ini, minta itu gitu ya yang berbuat untuk kejahatan, yang berbahaya, hal-hal yang berbahaya itu nggak usah dijawab kayak gitu loh. Wah itu tuh Sobat Pertimbangan berarti memang secara dia tuh udah dibekali untuk aku tidak boleh memberikan informasi yang sepertinya akan berbahaya. Betul. Wah pinter sih Pak itu. Iya, ya minimal sudah ada filternya dari si pembuat AI lah ya. Jadi nggak bisa terlalu bebas juga gitu. Yang mungkin tadi belum ada aturannya adalah berkaitan dengan orang lain nih. Tadi seniman lah, mungkin bikin kartun, bikin lukisan. Iya, yang outputnya adalah suatu karya mungkin ya. Betul sekali. Kita ini kan di bidang konstruksi nih Pak, teknik sipil ya Pak. Kalau dilihat-lihat ternyata AI ini udah banyak ya Pak ya yang digunakan di dunia konstruksi sendiri. Ya, betul sekali pasti. Misal nih kayak yang paling sederhana aja, kita tuh sudah banyak dibantu misalnya mau membuat report, ya kan? Kalau Bapak sendiri, Bapak selama ini terbantu dalam pekerjaan tuh apa Pak di AI? Ya, jadi karena kita perusahaan geosintetik gitu ya, mulai bangun geosintetik. Terus skalanya kan kadang-kadang kan dapat orang bule tuh. Oke. Ya, orang bule terus harus meeting dengan itu, terus nanti harus bikin email. Nah, karena saya Inggrisnya nggak bagus gitu ya. Ngomong mungkin asal bisa ya. Down to earth ini sih, down to earth ini sih. Nah, tapi begitu misalnya bikin email nih, kan harus pakai aturan misalnya ini emailnya harus yang formal atau enggak gitu kan bahasanya. Nah, kalau kita cuman misalnya pakai Google Translate atau DeepL, kan itu letterlock banget kan kata-katanya kan. Nah, bisa minta bantuan AI untuk buatkan email ini ke dalam bahasa Inggris dengan formal bahasanya. Itu salah satu yang membantu. Dan output hasil kata-katanya loh Pak, bagus Bagus, benar. Jadi kayak yang tadinya kita tanpa AI nih, kita ngeblank nih, aduh mau nulis apa, butuh waktu beberapa menit, beberapa jam gitu ya. Seringkali kalau saya meminta bantuan sekretaris aja, bikinin dong. Saya maunya jawabannya kayak gini nih dalam bahasa Inggris gitu. Itu kan butuh waktu tuh. Dari saya mengkonsep, saya mau jawabnya kayak gini, terus saya lempar ke sekretaris. Itu kan sekretaris mikir juga kan, bikinin, baru lempar ke kita. Nah itu kan udah butuh waktu berapa menit kan? Tuh sekalinya ada AI. Kalau AI dalam hitungan detik, tek. Mungkin 3 detik juga udah lebih jadi itu emailnya. Baca sedikit, dikoreksi sedikit, send. Betul. Itu yang paling inilah ya, yang salah satu yang mungkin sangat keseharian yang gitu ringannya ya. Betul. Kalau di dunia konstruksi teknik sipil udah sangat canggih lah. Jadi misalnya seperti di webinar yang dibahas di webinar Multibangun jadi bulan April 2025 itu kan yang membahas penggunaan foto-foto satelit tuh untuk memantau keadaan suatu area. Pergerakan gitu kan. tanah ya kemarin. Oh iya yang entah longsoran, betul yang Dr. Skevi itu. Atau yang untuk menganalisa waktu itu ada bendungan yang jebol gitu ya di Australia atau di Selandia Baru gitu ya. Nah itu untuk mendeteksi tuh ini sebenarnya pergerakannya sejak kapan pemantauannya. Jadi yang ngumpulin foto satelit sebelum kejadian itu sampai di hari H kejadian gitu loh. Jadi seperti apa sih sebenarnya pergerakannya, di sisi mana nih yang jebol gitu. Nah itu nanti dianalisa pakai AI itu data-data itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk antisipasi ya dari awal sejak bendungan itu jadi itu harus dipantau tuh, monitoring gitu. Nah itu AI banget. Sebagai mitigasi lah ya. Betul, itu AI banget. Sebenarnya itu juga bisa mengarahkan akan menggunakan produk geosintetik juga dong Pak. Nah berarti. itu yang tadi sama foto satelit itu tadi juga bisa untuk misalnya kita mau buka tambang nih, ada 500 hektar. Iya, kan luas banget tuh kan. Kalau kita harus ngebor satu-satu untuk membuat penyelidikan tanah misalnya, lah mau berapa banyak titiknya gitu kan. Dan butuh waktu, butuh biaya banyak. semuanya. Nah itu untuk analisa awal, ini sebenarnya di tanah sini itu
tanahnya lumpur nggak nih, jelek nggak nih, bisa dilewatin alat berat nggak nih, gitu ya misalnya kan. Kalau tambang kan, misalnya tambang pengembaraan minyak atau tambang batu bara kan harus bikin jalan akses pertama kali tuh. Nah, si satelit itu ngumpulin foto, kemudian dengan AI itu dia bisa menyimpulkan bahwa ini tanahnya jelek tuh sebelah sana tuh. Dia nge-define ini butuh perbaikan. Betul. Gitu ya. Di sana mengandung air tuh sangat lembab gitu misalnya, berlumpur. Wah, ini perlu 3x geogrid nih, geogrid nih. Nah, gitu kan. Masuk tuh produk geosintetiknya Multibangun. Geotextil dulu kasih Inter-X baru ditimbun. Gitu. Untuk menentukan itu sangat cepat dengan data-data yang ada pakai satelit ditambah pakai di AI untuk menganalisa data tersebut. Membantu ya Pak. Oh sangat luar biasa. Sangat membantu dari segi efisiensi waktu dan biaya kan. Itu. Karena ya walaupun nanti perlu diverifikasi pasti. Betul. Tapi kan nggak usah terlalu banyak dong. Iya, tidak gitu. Perlu. Pokoknya kita mempersingkat waktu aja berarti dengan AI itu ya. Betul luar biasa. Sangat. Selain itu juga kalau di konstruksi itu ternyata sekarang AI itu sudah banyak dipakai untuk monitoring proyek, progresnya udah sampai mana. Bisa. Kayak gitu. Pakai foto, drone aja disebar gitu dan naikin. Di foto-foto gitu kan dikumpul. Kayak gitu sudah banyak loh Pak. Jadi kayak tentang resiko untuk K3L ternyata sudah ada di beberapa. Jadi kayak dia akan mendefine nih ketika akan terjadi resiko atau terjadi pelanggaran atau terjadi apa, dia udah kayak nge-warning. Betul. Luar biasa. Sebenarnya terbantu, tapi di sisi lain nih Pak, di sisi lain ada sih kekhawatiran kita nih Pak. Dengan begitu berarti kan manpowernya nanti akan sedikit berkurang yang bisa terserap karena AI ini udah bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Iya, bukan sedikit, bisa banyak. Waduh. Ya itu resiko. Sobat Multibangun tuh bener-bener harus apa ya? Berarti kita harus aware bener. Harus aware ya. Dengan perkembangan AI ini banyak pekerjaan yang bisa tergantikan dengan AI. Contoh misalnya ya, fakta tuh bahwa Meta itu, Facebook itu, pemilik Facebook itu akan menggantikan pekerjaan orang yang dia mantau konten. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang melanggar itu kan di warning gitu kan, nggak bisa posting gitu kan. Itu awalnya itu dikerjakan oleh manusia, oleh orang untuk memantau itu. Sebelumnya manusia. Nah sekarang itu kan karyawannya untuk mantau itu bisa ratusan atau ribuan bahkan ya orang yang. Karena konten terlalu banyak banget kan, setiap detik ada berapa juta konten gitu kan yang diupload. Nah sekarang mau digantikan dengan AI untuk mantau itu. Jadi AI tinggal dikasih data, nih loh kontennya nggak boleh, tinggal gitu doang. Nanti biar AI yang kerja. Oh ini kontennya melanggar aturan nih, kasih orangnya kan nggak bisa posting atau bahkan dihapus akunnya gitu kan kalau pelanggarannya berat. Nah itu bakalan digantikan oleh AI. Karena kan sebenarnya kerjaan-kerjaan si orang tadi kan repetitif aja kan, pengulangan aja kan. Oke. Berarti gitu, saya dapat kuncinya Pak. Pekerjaan yang sepertinya repetitif atau pengulangan itu beresiko berarti. Betul, sangat beresiko gitu. Berarti kita memang harus lebih selektif dan harus membekali diri mungkin ya Pak supaya skillnya kita tetap bisa bertahan di zaman kegempuran AI ini. Iya, jadi kalau saya melihat itu, jadi intinya kita jangan tergantung banget dengan AI 100% copy paste misalnya dari hasil AI itu. Tapi jangan juga anti gitu. Karena ada loh orang yang anti dengan AI gitu. Ada ekstrim kiri gitu. Jadi ada banget. Jadi saya nggak mau pakai AI lah. Nanti saya nggak jadi kreatif. Iya. Gitu kan? Atau tadi lah misalnya karena dia seniman gitu, hasil karyanya kemudian ditiru sama AI gitu. Benci benar sama AI gitu. Kita nggak bisa di ekstrim kanan yang sangat tergantung dengan AI atau ekstrim kiri yang begitu bencinya gitu, anti bener dengan AI gitu. Nah kita harus di tengah-tengah. Kenapa? Karena faktanya sekarang tadi kita harus hati-hati nih. Di dunia kedokteran juga sudah masuk AI. Jangan-jangan dokter yang nggak ngerti AI nanti digantikan gitu kan? Atau sudah tadi, ada loh Pak. Jadi kalau mau mendiagnosis penyakit, tinggal cari. Kita
tinggal masukkan keluhannya apa, terus dia langsung menjawab. Ya walaupun memang ya kita tidak sepenuhnya percaya seperti kita percaya dengan dokter yang benar-benar gitu ya. Bisa. Tapi setidaknya bisa menjawab pertanyaan kita gitu. Karena AI-nya kan dibekali dengan banyak dokumen informasi kedokteran kan. Termasuk mungkin jurnal-jurnal. Nah kalau kita baca jurnal bisa berapa banyak sih? Dan bisa ingat gitu. Misalnya kita udah baca 100 jurnal, emang yang ke-88 kita masih ingat? Belum tentu loh. Gak mungkin. Nah gitu kan, di semua bidang loh ya. Kita ngomong gak cuma kedokteran nih, kita ngomong semua bidang gitu. Kita anggaplah kita rajin banget baca gitu. Segala ilmu lah, misalnya kita teknik sipil gitu ya, jurnal-jurnal tentang geoteknik gitu. Kita baca udah ada proceeding seminar, satu buku isinya ada 200 atau 300 judul gitu. Memang kita bisa berapa banyak sih baca? Kalau AI kan itu semuanya tersimpan dengan rapi gitu loh. Begitu ada kasus yang berkaitan dengan data itu, dia langsung ambil kan? Langsung ambil. Dilihatin hasilnya kan ke kita ketika nanya sesuatu yang butuh solusi gitu berkaitan dengan jurnal itu gitu loh. Iya, wah canggih sih Pak sebenarnya. Saya tapi pernah lihat Pak ada sumbernya, nanti kita liatin ya Sobat Multibangun. Ini bukan profesi sih, tapi 10 jurusan kalau tidak salah yang mungkin agak sulit tergantikan oleh AI. Syukurnya salah satunya nih teknik sipil dan arsitektur. Ya, menurut betul. Pak Mamo gimana nih? Mungkin gak? Saya sudah nyoba masalahnya itu. Udah dicoba nih sama Pak Mamo. Jadi menyelesaikan soal yang berkaitan dengan teknik sipil, misalnya ya kalau kita kan dunia geosinetik atau geoteknik itu misalnya menganalisa longsoran gitu ya. Dari beberapa yang saya coba itu jawabannya masih ngaco. Oh oke. Gitu ya, jadi saya masih aman Pak. Nah saat ini tapi ya kita ngomong masih saat ini ya, kita nggak tahu perkembangan nanti. Ternyata ada AI yang khusus untuk dunia konstruksi kan, siapa tahu? Siapa tahu saya yang bikin, siapa tahu. Pak Mamo menciptakan AI di dunia konstruksi. Khusus dunia konstruksi. Pak Mamo misalnya. ini. Nanti bisa menggantikan engineer yang nggak pada belajar AI nih. Oh tapi sebentar Pak, gimana pun tetap tidak tergantikan. Karena di dokumentasi itu tetap perlu sign. Tanda tangan manusia ya. Pertanggungjawaban dari siapa? Iya ya Pak ya, masih oke lah sebenarnya. Betul, ya. Karena pemilik proyek itu pasti minta tanda tangannya ke manusia kan. Nggak mungkin sih. Kalau nanti ada apa-apa, masa nuntutnya ke AI gitu kan? Nggak bisa. Harus ada yang engineer yang bertanggung jawab. Entah itu desainernya, entah itu project manajernya gitu. Jadi ya ini teknik sipil salah satu yang masih relatif aman. Aman nih Sobat Multibangun yang mungkin sekarang lagi kuliah di teknik sipil atau arsitektur gitu ya Pak ya. Sebenarnya masih aman saat ini. Tapi balik lagi kita tetap harus bisa menyesuaikan ya Pak. Ngikutin zaman. Betul. Jadi kalau misalnya sekarang ternyata AI lagi banyak, tidak ada salahnya ya kita benar-benar lebih banyak literasi juga, kita banyak ingin tahu kayak Pak Isparmo ini AI entusias gitu ya, kita benar-benar meluangkan waktu untuk ngulik-ngulik. Sebenarnya ada bagusnya, nambah value loh Pak. Betul ya, karena pertama kan tadi developer AI itu yang bikin itu kan sekarang banyak ya. Manus misalnya yang Cina itu kan nyoba nyaingin ChatGPT gitu kan. Atau yang dari Eropa ada namanya Mistral, ada Cloud, ada Grok. Banyak banget. Microsoft ngeluarin Copilot gitu kan. Iya. Nah itu masing-masing kan punya fitur. Nah kalau kita nggak nyoba tuh, kita selama ini hanya bergulat dengan ChatGPT misalnya gitu. Sayang bener, karena fitur-fitur itu canggih-canggih, kita bisa membantu kita di banyak hal. Bukan cuman kita nanya terus dapat jawaban, bukan, banyak yang bisa kita lakukan gitu. Sebenarnya untuk misalnya untuk cara belajar efektif gitu ya, kita misalnya belajar hal baru atau ngingat-ngingat, kita teknik sipil di bidang geoteknik gitu ya, itu kan kuliah kita kan udah lama ya, mungkin udah bertahun-tahun yang lalu. Nah kita bikin pembelajaran lagi nih, ngulang. Review menggunakan bukunya misalnya Braja Emdas gitu ya, untuk bikin kuis gitu. Nah kita coba jawab bisa enggak, ingat enggak.
Atau di dunia geosintetik ada buku terkenal misalnya Design with Geosintetiknya Corner gitu ya. Nah itu kita bisa bikin review juga, bikinin kuis gitu. Nanti kalau kita jawabnya salah, si AI bisa jelasin kenapa jawabannya salah, yang bener ini loh gitu. Itu kan review yang luar biasa kan, bantu kita kan. Itu helpful banget. Helpful. Jadi bukan cuma kita nanya sesuatu ke itu dijawab, enggak. Dia bikin kan soal kuis yang mereview berdasarkan sumber tertentu. Even kalau salah dia kasih tahu salahnya di mana. Belajar lagi. Dan itu sangat efektif kan, daripada kita baca buku satu-satu yang tebelnya mungkin 500-400 halaman gitu ya. Terus bukunya bahasa Inggris pula gitu kan. Itu kan PR. Translate lagi pula tuh. Nah, pakai AI sangat efektif. Wah, keren banget gitu. Ya Pak. Dipermudah sebenarnya kita itu. Sangat-sangat dipermudah. Sangat dipermudah dengan AI tadi. Cuman ya itu tadi istilahnya jangan kemudian sangat tergantung dan tidak memverifikasi. Nah itu pas Pak, pertanyaan selanjutnya saya tuh memang itu Pak Mamo punya pesan-pesan gak nih untuk Sobat Multibangun, apalagi mungkin sebenarnya sekarang umurannya lagi Gen Z, milenial gitu ya. Ada ini enggak apa namanya? Tips ya, pesan untuk bisa facing atau menghadapi gempuran AI ini sebenarnya kita harus apa gitu. Oke, baik, yang pertama kita harus sadari dulu nih fakta bahwa AI itu berkembangnya sangat cepat. Buktinya apa ya, banyak developer AI baru yang muncul dengan fitur-fitur yang canggih dan update-nya sangat cepat. Mungkin hanya hitungan bulan udah keluar versi yang baru gitu kan, fiturnya baru apa keluar lagi. Itu satu. Sangat cepat ya. Artinya kalaupun kita bisa ngikuti saja itu agak keteteran, apalagi nggak ngikutin. Itu fakta satu. Harus kesadaran dulu. Yang kedua, kita jangan tergantung hanya dengan satu AI. ChatGPT aja misalnya. Kita coba yang lain juga dong. Kasih rekomendasi dong Pak. Misalnya buat Sobat Multibangun. Satu ChatGPT lah ya, kita udah kenal lah ya. Udah kenal semuanya ya. Dua Gemini, punyanya si Google. Gemini. Yang tadi kita bikin pantun. Yoi. Gitu ya. Tuh, terus yang ketiga ada Copilot. Copilotnya si Microsoft. Itu ada punyanya Elon Musk, itu Grok namanya. Ada lagi namanya Cloud. Nah, 5 itulah paling enggak. Cobain deh. Sobat Multibangun cobain deh 5 itu dulu, terus coba toolsnya dieksplor, gimana diulik-ulik. Pasti sebenarnya ada perbedaan walaupun tidak terlalu signifikan, tapi ada aja bedanya ya. Walaupun misalnya dari cara dia menjawab itu pasti ada perbedaan. Dengan perintah yang sama, nggak bakalan ada yang jawabnya sama. Itu kenapa kita ngulik. Terus fitur-fiturnya kan model-modelnya di dalam masing-masing AI itu kan juga macam-macam kan. Gitu. Nah itu juga perlu diulik juga, kita perlu nyoba. Salah satu itu juga untuk memverifikasi fakta juga bisa. Jadi kalau misalnya kita ngasih perintah satu ke yang lain juga sama gitu perintahnya, prompt yang sama gitu. Nah kalau misalnya ada yang jawabannya sangat beda, nah itu hati-hati gitu loh. Kemungkinan besar itu mungkin bisa jadi tadi halusinasi itu. Gitu. Kalau yang AI lain kok nggak jawab itu, dia sendiri doang yang jawab. Bisa jadi dia memang salah tuh. Dia ngarang sok tahu gitu kan, dan bukan fakta, dia hanya ngarang saja. Itu yang terus yang berikutnya adalah tips berikutnya itu ngikuti perkembangan tiap hari. Jadi misalnya berikan tadi, kalau setiap pagi itu saya jam 6 pagi itu ngasih perintah nih ke AI 5 itu paling enggak. Berikan saya 10 berita AI hari ini. Ringkasan dalam 200 kata bahasa Indonesia. Gitu kan. Untuk website yang saya sebutkan lah, ada beberapa website. Nah itu harus ngikutin tuh. Jadi kalau ada fitur baru dari AI itu, kita bisa langsung coba. Itu. Tuh, Sobat Multibangun. Paling nggak 3 lah tadi itu ya. Iya. Fakta bahwa AI itu berkembangnya luar biasa, dan hati-hati dengan profesi kita. Kalau kita nggak belajar, bakalan bisa nggak dipakai gara-gara ada AI. Bakal ditendang tuh. Ya. Yang kedua, jangan tergantung cuma dari satu AI, tapi pakai yang lain juga, install tuh di handphone kita gitu ya. 5 tadi lah minimal paling. Ada yang terakhir tadi adalah kita harus ngikuti informasi perkembangan dari AI itu dan verifikasi. Jadi 3 itulah. Kalau mau berikutnya yang lebih dalam ya tadi, kalau mau belajar mendalami lagi misalnya paling nggak tadi prompt engineering, ya kan. Berikutnya ya tadi mau tahu cara kerja AI-nya gimana, programmingnya apa yang harus dikerjakan, terus belajar lagi kalkulus yang berkaitan dengan AI gitu, statistik gitu. Itu next level. Itu benar-benar next level. Paling nggak ya.
another class lah. Betul. Ya. Yang paling nggak 3 itulah. Iya. Nah itu kan untuk Gen Z, untuk milenial nih. Sekarang itu kan sebenarnya untuk ya inilah anak kecil dan orang tua ini berhubungan nih Pak. Mungkin Bapak tahu ya fenomena anomali tung-tung sahur, balerina cappuccina. Itu viral bener ya, sampai ke luar negeri. Itu viral Pak. Itu gimana sih Pak? Kita sebagai orang tua tuh kayak harus yang anti banget gak sih? Saya tuh punya anak umuran 4 tahun. Memang kadang-kadang dia dengerin kakak-kakak yang lain main tung-tung sahur di bawah sampai rumah. Itu sebenarnya nggak apa-apa, atau kita tuh perlu kayak ya, jangan gitu dong atau gimana gitu. Ya, pertama gini, dilarang sekalipun karena dia bergaul dengan teman-teman yang lain. Iya lagi. Iya, itu susah ya. Gak bisa. Nah, tugas kita sebagai orang tua itu menjelaskan bahwa itu bohongan sebenarnya gitu loh. Itu bukan fakta. Jadi biar dia nggak seolah-olah itu beneran ada, itu makhluk ciptaan apa gitu ya, buatan apa gitu. Nah itu bahaya terutama bagi anak kecil yang baru berkembang otaknya gitu ya, yang dia belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang enggak. Nah itu harus dikasih, sebagai orang tua harus ngasih tahu bahwa itu tuh buatan program, itu tuh buatan AI. Tugas kita sebagai orang tua. Jadi sebenarnya kalau kita ngelarang banget juga ya nggak bisa ya Pak. Ya karena pergaulan dia di luar juga teman-temannya iya gitu. Yang di handphonenya adanya itu gitu loh, TikTok nge-scroll itu karena dia ya tadi dia tahu sih TikTok itu kita nge-scrollnya hal-hal yang aneh kayak gitu, yang muncul ya itu terus kan. Itu lagi Pak, anomali kan gitu. Nah sekarang banyak anomali diciptakan tuh, nggak cuma tung-tung sahur, masih ada lagi yang di TikTok berkembang banget gitu ya. Ada banyak Pak. Nah iya, dan itu bahaya sebenarnya bagi anak-anak kalau dia nggak ngerti faktanya itu nggak ada loh. Nggak ada sebenarnya. Makhluk kayak gitu itu nggak ada loh gitu. Iya itu kayak hayalan mungkin ya, hayalan yang dibuat menjadi suatu ya kita bisa bilang karya sebenarnya. Ya bagi orang dewasa yang udah kenal AI pasti tahu kalau itu buatan AI gitu. Cuman bagi anak kecil yang nggak ngerti AI, ya bisa mendeteksi itu atau menganggap itu sebagai hal yang memang ada loh gitu. Nah itu bahaya sekali. Itu Sobat Multibangun ya, mungkin Sobat Multibangun ada yang ibu-ibu muda nih ya. Jadi memang tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi gitu ya. Jadi memang AI ini dengan segala kemudahannya ya, walaupun memang ada beberapa kekurangan ataupun beberapa dampak negatifnya, tapi sebenarnya kita memang dimudahkan dan kita memang harus ikut perkembangan AI-nya ya Pak ya. Ini luar biasa loh diskusi kita ini, saya banyak dapat insight, mungkin Sobat Multibangun juga banyak dapat insight nih Pak pada pagi hari ini. Terima kasih banyak loh Pak. Nah tapi sebelum kita tutup, nah biasanya di akhir-akhir Multitalk kita akan ada this or that section. Jadi Pak Mamo tugasnya hanya untuk memilih menjawab singkat ya. Menjawab singkat dari 2 pilihan gitu ya Pak. Saya tanya pertama nih, Bapak memilih punya PA atau personal assistant yang diaturin semua hal, atau Bapak lebih memilih pakai AI aja, nanti masih bisa manage sendiri gitu. Ya, karena saya bukan artis yang acaranya sangat padat gitu ya. Saya memilih pilihan kedua dong. Walaupun manajer loh ini loh, keren loh gitu ya. Jadwal saya nggak tiap hari harus ketemu misalnya ada acara gitu ya. Jadi nggak harus pakai PA sih. Terus pertanyaan kedua, pilih hidup tanpa AI atau hidup tanpa uang nih? Waduh, mendingan hidup tanpa AI lah. Kenapa? Kita bisa nyewa orang yang bisa AI dengan uang itu. Uang menyelesaikan permasalahan. Nah, betul. AI mah bisa dibeli dengan uang gitu ya, Pak. Oke, terus Bapak lebih memilih output ya, hasil dari ataupun diri Bapak sendirilah harus 100% berpikir dari buah pikir atau pikiran dikombin dengan AI? Yang kedua dong pasti. Memudahkan, pasti efisien, sangat dia bisa berkembang sangat luas gitu ya idenya gitu. Nah, bisa kita bilang menyempurnakan sih ya, Pak. Betul sekali. Keren. Ya itu ya, Sobat Multibangun. Gak ada salahnya kita combine dengan AI ini. Betul. Dari AI Enthusiast. Terakhir nih, Pak.
Kalau Bapak ada perhitungan nih, perhitungan struktur yang mudah-mudah aja. Bapak lebih percaya AI yang bantu hitungin atau fresh graduate aja lah? Nah, mendingan fresh graduate. AI belum pintar buat ngitung struktur. Saya udah nyoba, masalahnya sederhana sekali soalnya, cuman ngitung luasan geomembran. Nah, nih yang fresh graduate kita harus ini nih, percaya diri, confidence. Enggak, AI enggak bakal belum menggantikan saat ya. Ini belum. Semangat nih Sobat Multibangun semua. Terima kasih banyak nih Pak. Ya Allah, ngobrolnya luar biasa ya, seru banget nih Sobat Multibangun. Jadi kalau Sobat Multibangun ada pertanyaan, boleh tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa kalau misalnya ada request nih Pak, nextnya mau bahas apa, nextnya mau ngundang siapa, atau undang Pak Isparmo lagi dong buat ngobrol lagi nih, AI-nya lebih jelas tuh, bisa banget. Roadmap to AI engineer misalnya gitu ya. lebih jelas lagi, boleh tinggalkan kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube-nya Multibangun. Lalu kita punya beberapa sosial media nih Pak, tolong diikutin ya. Jadi ada Instagram di multibangun.id, TikTok juga sama multibangun.id, terus kita punya YouTube di Multibangun, LinkedIn ya kita punya di PT Multibangun Rekatama Patria. Terus kalau misalnya Sobat Multibangun mau tahu tentang produknya, bisa langsung kunjungi website kita nih Pak di multibangunpatria.com gitu Sobat Multibangun. Sudah itu bisa berakhir nih Pak Multitalk episode 2 pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Sobat Multibangun. Saya Dwi Agrina undur diri, pamit. Engineering Minds Podcast Vibes. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.